Orang terkaya setiap hari suka mengendarai sepeda tua untuk mengantar istri tercintanya ke kampus. Pengawal berusaha untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Bawahan selalu cemas untuk menjaga jarak mobil. Bahkan petugas keamanan universitas pun dapat mengenali identitas orang terkaya dengan mudah. Namun gadis itu yang menikahi orang terkaya, dia tidak tahu sama sekali tentang identitas suaminya. Ternyata beberapa hari yang lalu, saat orang terkaya ingin kembali ke kehidupan yang sederhana, dia mengundurkan diri dari posisi ketua Xian Qingro dan mulai berjualan barbeque. Pada suatu hari, seorang anak pemuda kaya datang untuk membeli barbeque di tempatnya. Pemuda kaya lalu mencemooh penjual barbeque itu. Tapi pria itu hanya meliriknya saja. Tapi tidak disangka, pemuda kaya itu tiba-tiba memarahinya. Setelah turun dari mobil, dia lalu menendang kursi itu hingga terpental. Ketika dia akan mengangkat kotak makanan untuk melemparkannya, gadis pengantar makanan itu kebetulan datang untuk mengantarkan pesanannya. Dia segera memarahi pemuda kaya itu, dan dengan sengaja menjatuhkannya ke tanah. Dia kemudian berkata dengan keras bahwa dia membawa kue senilai 99.999 yuan untuk orang terkaya. Saat pemuda kaya itu mendengar nama orang tua itu adalah orang terkaya, dia langsung ketakutan dan melarikan diri. Orang terkaya itu lalu memberikan kartu namanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada gadis itu. Dia memberi kartu namanya pada gadis itu supaya dia dapat menghubunginya saat mengalami kesulitan. Dia berjanji akan memenuhi semua permintaannya. Gadis itu hanya menganggap orang tua itu bercanda. Dia tidak menganggapnya serius. Dia lalu pergi sambil membawa kartu nama itu. Setibanya di rumah, gadis itu terkejut menemukan ibunya telah menyiapkan upacara pemakaman. Ternyata ibunya berusaha mencari uang dengan menipu beberapa tetangga yang berteman baik dengan gadis itu. Ibunya berbohong, mengatakan bahwa putrinya telah meninggal. Semua orang mengingat kebaikan gadis itu semasa hidupnya. Mereka semua memberikan ibunya uang pemakaman sebesar 100.000 yuan. Namun ibunya juga menjual putrinya kepada seorang pria tua hidung belang. Dia meminta uang mahar sebesar 100.000 yuan. Gadis itu bersikeras tidak mau menikah. Namun dia malah dipukul dan dimarahi oleh ibunya. Ibunya bahkan memaksanya pergi ke kantor Biro Catatan Sipil untuk mendapatkan akta pernikahan. Gadis itu lalu berlari melarikan diri. Dalam keadaan terdesak, dia lalu menelepon orang terkaya itu. Tapi sebelum paman itu sempat menjawab, ibunya merebut ponsel putrinya dan melemparkannya ke bawah. Kemudian, dia memaksa putrinya untuk pergi ke kantor catatan sipil. Petugas lalu bertanya pada gadis itu, apakah dia mau menikah. Pria hidung belang segera mengklaim bahwa itu adalah kemauannya sendiri. Dia bahkan bilang istrinya terlalu bersemangat tadi malam, sehingga tidak bisa tidur. Ibu yang khawatir putrinya berkata sembarangan. Dia segera menutup mulutnya dan meminta petugas segera menstempel akta nikah. Saat petugas bersiap untuk menstempel akta itu, orang terkaya muncul tepat pada waktunya. Gadis itu segera berdiri dan berjalan ke sisi orang terkaya itu. Ibu dengan marah mempertanyakan, siapa pria itu? Orang kaya mengklaim bahwa dia adalah penjual barbeque. Ibu lalu memarahi gadis itu karena memilih pria tua dan miskin. Ibunya juga bertanya, apakah dia bisa memberikan uang mahar 200.000 yuan? Pria hidung belang di samping tidak senang saat mendengarnya. Dia lalu bertanya, apakah kamu ingin menjual putrimu untuk 2 orang? Ibu menyatakan bahwa itu sangat mungkin. Setelah selesai berbicara, dia langsung ingin pergi untuk menstempel akta itu. Tapi wanita itu malah merusaknya. Lalu para pengawal orang terkaya segera masuk. Orang terkaya itu menyatakan bahwa dia bersedia menikahi gadis itu. Dia lalu mengambil akta pernikahan bersama gadis itu. Gadis yang keluar dari kantor catatan sipil terlihat kebingungan dan bersemangat. Dia juga tidak mengerti mengapa dia menikah dengan pria yang hampir berusia 50 tahun. Orang terkaya yang mengetahui bahwa gadis itu masih tinggal di asrama kampus. Dia lalu menelpon gadis itu dan segera membawanya keluar dari asrama agar bisa menunjang studi gadis itu. Orang terkaya menyewakan sebuah rumah kecil di samping kampus untuknya. Hari itu orang terkaya berniat untuk tinggal bersama gadis itu. Tanpa sengaja dia melihat pakaian gadis itu terlihat usang. Saat melihat ini, membuat orang terkaya sangat sedih. Orang terkaya tidak ingin istrinya hidup dalam kemiskinan lagi. Bagaimana mungkin orang terkaya mempunyai istri seperti ini? Dia diam-diam, lalu menelepon asistennya, dan memintanya untuk membeli beberapa barang mewah yang terkenal. Gadis itu seketika terkejut saat melihat tas mewah edisi terbatas yang bernilai jutaan yuan. Melihat keadaan itu, orang terkaya segera menjelaskan, semua tas ini adalah barang cacat yang diambil dari pasar barang bekas. Tapi gadis itu merasa semua tas ini bernilai tinggi. Karena itu dia lalu menolak niat baik orang terkaya untuk membuat gadis itu senang. Pria itu lalu memberikan lambang keluarga pada gadis itu. Setelah melihatnya, gadis itu dengan senang menerimanya. Tapi apa yang gadis itu tidak tahu, lambang ini juga merupakan simbol kekuasaan. Hari berikutnya, saat gadis itu pergi keluar mengenakan lambang itu, tanpa dia sadari, tidak ada satu orang pun di kota ini yang berani mengganggunya.